Hi Greaters, welcome back again to our channel. Dan kembali lagi ke segmen Ngobras, yaitu ngobrol santai. Pada segmen ini kita very happy kedatangan tamu yang super spesial. Kenapa bisa saya katakan beliau ini super spesial? Karena siswa kami ini mendapatkan beasiswa 4 tahun plus accommodation juga 4 tahun. Dan yang lebih spesialnya adalah di universitas dengan ranking 39 dunia. Tanpa basa-basi, yuk banyak hal yang bisa kita obrolin santai pada kesempatan ini. Yuk sambil kita kulik. Please welcome Glenis. Hai creator semuanya, namaku Glenis. Oke, hai Glenn, gimana kabarnya nih? Baik kok. Sempat offline, terus kemudian sekarang online ya? Benar. Oke, sebelum melangkah ke sana sih Glenn, kita pengen ngobrol dikit, ya cerita deh tentang background kamu waktu sebelum ke China. Backgroundku sebelum ke China, oke, di Surabaya sendiri, SMA di Sinlui 1 Surabaya. Oke. Nah di Sinlui kebetulan sering ikut lomba rally, juga ngewakilin lomba kimia. Oke. Cuman ya, Rally apa ya? rally-nya lebih ke logik sih, Oke. lomba-lomba logik gitu. Ya. Lomba-lomba logik, lomba-lomba kimia. Waktu SMP juga sempat lomba-lomba matematika. Oke, berarti dari memang waktu since SMP pun sudah cukup interested dengan mathematics subject ya? Benar. Oke. Nah, sekarang kuliah di mana nih di China? Sekarang kuliah di The Chinese University of Hong Kong Shenzhen. Oke. Majoring in statistics with data science stream. Oke. Majornya cukup ekstrim ya. Maksudnya memang kalau ngomongin dari background kamunya Glenn yang memang suka mathematics, kayaknya kamu ngambil statistik dengan majoring itu memang cocok banget sih. Nah, basically sekarang tahun keberapa nih? Sekarang kebetulan tahun ketiga, bakal naik ke tahun keempat. Oke, jadi awal masuk CUHK Shenzhen di 2019? Iya benar, 2019 awal masuk CUHK. Pada awal itu masih sempat offline 1 semester ya, kalau saya nggak salah. Benar. Sempat offline 1 semester, setelah itu waktu Imlek pulang kan. Setelah pulang itu udah nggak bisa balik lagi. Sampai sekarang nih ya? Sampai sekarang. Oke. Kenapa kamu pilih major ini, Glenn? Kenapa pilih major ini? Karena first of all backgroundku sendiri di matematika kan, jadi lumayan cocok lah masuk ke statistik. And then kalau kita lihat in the future, semua bakal ke automate kan. Yes. Jadi major data science sendiri punya peluang yang sangat besar lah untuk kedepannya. That's why pilih major statistics with data science stream. Oke. Mundur sedikit pada waktu di Sinlui. Pada awalnya itu decide untuk study abroad, overseas. Artinya kebetulan kamu udah pilih CUHK. Pada saat itu ada pilih ke negara lain nggak? Maksudnya applying to another countries or universities? Kebetulan dulu juga apply ke beberapa univ ya. Univ-univ ternama kayak di Singapura ada NUSNTU. And then di Hong Kong juga daftar di CUHK Hong Kong, maka UST. Oke. Dan ya itu aja sih kayaknya. Sama CUHK Shenzhen. Oke. Nah, ini cukup menarik nih. Why you finally decide you choose Shenzhen in China mainland instead of Hong Kong, instead of Singapore? Okay, why I choose China? Because China sendiri, as we can see lah, perkembangannya luar biasa banget kan. Yeah, indeed. If we see di tahun 1900-an, with now udah beda jauh banget. And then ya karena perkembangan itu, ya, it is one of the reason why I choose China. Aside from it, bahasanya sendiri sih. Sekarang kan bahasa China, Chinese, itu kepake banget. Di pekerjaan manapun sekarang kebanyakan yang diperluin bahasa Chinese. Karena banyak stakeholder itu dari China, khususnya di Shenzhen. And why Shenzhen sendiri? Karena Shenzhen sendiri merupakan kota yang merupakan Silicon Valley-nya di China kan. Banyak perusahaan-perusahaan besar dan ternama di Shenzhen lah, seperti Tencent. Termasuk DJI, Benar. Terus BYD, Huawei juga di Shenzhen. Nah, pada waktu beberapa universitas yang di Singapura katakanlah ataupun di Hong Kong yang itu, apakah kamu admitted?
Yang di Singapura ya NUS admitted, and then di Hong Kong CUHK Hong Kong juga admitted. Oke. Bahkan di CUHK Hong Kong juga dapat scholarship sih. Yang di NUS Ya, dapat scholarship juga. kebetulan nggak cuman full fee, Oke. cuman kebetulan majornya nggak cocok aja, that's why nggak ambil Singapura. Oke. Ya, menarik ya. Greatest, lihat pengalaman seorang Glenis ya. Pada saat itu sudah mendaftar ke beberapa university. Tepatnya ada yang di Singapura dan ada yang di Hong Kong, dan university yang didaftarin oleh Glenis ini adalah university yang memang ya seperti kalian tahu sendiri, Greatest mereka memiliki ranking yang cukup tinggi ya, bahkan di Asia maupun dunia. Tapi dari apa yang diceritakan oleh Glenis tadi, akhirnya dia why decide to China, yaitu ada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh Glenis. Nah, jadi ini yang menjadi cukup menarik, Greatest, untuk insight kalian nantinya pada saat akan misalnya memilih atau memikirkan untuk berkuliah ke beberapa negara, dan China will be on your bucket list. Nah, balik ke Glenis nih. Dengar lo Glenn, CUHK itu kuliahnya very challenging. Cerita deh. Very challenging. Ya benar sih, very challenging. Soalnya profesor-profesornya juga profesor-profesor yang lulusan dari uni-uni top di dunia, such as Harvard, MIT, dan banyak uni lain. And then ya CUHK kan juga one of the topest ranking university in the world kan, in the Asia and in the world. Yes. Ya, jadi pasti challenging lah. Yeah. And then ya as we know, kayak murid-murid China, mereka juga very hardworking student kan. Okay. Oh, so you mix with the local Chinese students? Ya, benar. Mostly bahkan lebih ke Chinese students dibandingin international students. I see. Percentage-nya masih jauh lebih tinggi Chinese students. Do you have the figure of the percentage, maybe? For international student sama compare sama local Chinese? Maybe 80-20 ya for right now. Okay. Tapi CWK sendiri masih mau ngembangin lagi supaya balance between international students and Chinese students. So they have the plan to at least international student juga increasing number ya, supaya bisa almost balance ya. Ya, challenging karena memang major yang kamu pelajarin juga susah. High ranking university, on the other side you need to compete with the local Chinese student yang kamu bilang mereka ini hard study ya siswanya ya. Benar-benar hard study. Nah, gimana nih caranya atau tips yang dari sisi Glenis lah? Glenis kan udah menjalaninya ya 3 tahun ini. Apa tipsnya supaya kamu bisa keep up dengan rhythm, dengan challenge di sana? Itu kira-kira apa tips yang bisa dibagiin ke Greatest semuanya nih? Tips supaya bisa keep up itu ya kita ikutin cara belajar mereka lah first of all. Karena kan gimana cara kita bisa keep up ya kita meniru cara dari mereka. For example kayak misal mereka belajarnya sampai 7 jam, 8 jam sehari, ya itu kita harus coba ngikuti pelan-pelan. Did you? First of all ya. Oke. Cuman semakin kesini kan sudah lebih adaptasi. Udah lebih tahu lah cara belajar di sana gimana, cara cope with the study gimana. Jadi udah nggak sampai separah itu. Nah, jadi pada waktu awal-awal kamu pasti juga shock ya ngeliat dengan study time mereka, ethics study mereka. Shock banget, soalnya di Indonesia lah, as we know kayak di Indonesia, kita belajar ujian bahkan H-1 kan. Oke, sistem kebut semalam. Iya, SKS sistem kebut semalam. Iya benar. Kalau di China nggak bisa, semua udah harus dicicil dari jauh-jauh hari. Bahkan setelah lecture, ya udah langsung di review pelajarannya. Benar-benar setiap hari pelajarin, karena kan yang kita ambil di satu semester nggak cuma 1-2 pelajaran, tapi bisa sampai 5-6 pelajaran lah. Dan saya harus dicicil dari jauh-jauh hari, everyday belajar, dan ikutin cara mereka aja. Jadi cope dengan cara mereka, terus spirit dan juga time belajarnya itu harus sesuai ya, pasti ya. Kalau nggak gitu, berarti kuncinya adalah di time management kalau begitu ya. Benar, time management dan coba enjoy untuk mempelajari apa yang kita pelajari. Si Greatest, ini keren banget satu tips dari si Glenis nih. Jadi Anda berada di satu lingkungan university yang memang top banget ya secara ranking dan lain sebagainya. Kunci utamanya adalah you need to adapt ya dengan siswa lainnya
secara in general, baik itu secara study ethic, study hours dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting adalah time management and you need to enjoy what you doing. Itu yang paling penting. Susah loh Glenn. Benar, susah memang awalnya. Susah loh. Enjoy itu susah. Kadang beberapa siswa kita shock juga kalau misalnya wow seperti itu ya. Jadi akhirnya mereka juga sambil depressed dan lain sebagainya. Which is itu nggak boleh banget kan ya Glenn. Benar. Ya. Ngomongin dari sisi studies nih, pada waktu tahun pertama hingga saat ini, apakah di awal itu Glenis mengalami score shock yang namanya, waduh, aku setengah mati nih pelajaran ini fail ini, ataupun ini jelek ujiannya, ataupun dan lain sebagainya. Pernah nggak ngalamin ini? Jelas pernah. Oke, in what subject? Khususnya semester 1, karena kan belum pernah tahu kan tesnya kira-kira bentuknya gimana, and then pelajarannya bakal gimana. In what subject? Physics. Physics? Yes. Not mathematics? For me nggak terlalu berat di mathematics sih, karena kan basic juga di mathematics. Yeah. Cuman for most students juga mereka shock di mathematics. Ya, karena kalau nggak salah China itu memang benar-benar they love mathematics so much. Jadi I mean most of the subjects that student bakal dapat matematika yang banyak kan jumlahnya. Ya benar. Mathematics ya memang berat sih awalnya, beda sama Indonesia. Kalau Indonesia kan asal hitung dan lain-lain. Kalau di China sendiri mathematicsnya lebih ke proving. Gimana cara kita pahami penggunaan dari metode tersebut. Oke. Jadi bukan cuma dinilai dari 1 tambah 1 sama dengan 2 ya? Iya benar, tapi gimana cara kita bisa prove 1 tambah 1 equals to 2. Oke, proving ya? Proving, banyak provingnya. Oke, proving. Jadi ini satu kalimat kunci saya underline untuk mathematic proving. Balik ke physics nih. Sempat hancur semester pertama. Sempat. Keberatan nggak keluarin skornya? Sorry, kenapa? Keberatan nggak keluarin skornya? Hancur itu seberapa hancur? Hancur banget, bisa dibilang jauh di bawah rata-rata. Oke. Ya, karena beda fisik di Indonesia sama di China juga beda. Kalau di Indonesia asal kita tahu rumus bisa langsung kerjain kan, langsung tahu kurang lebih jawabannya seperti inilah, nggak seberapa kompleks. Tapi kalau di China kita harus benar-benar paham penggunaan dari setiap bab, setiap metode yang ada. Karena mereka bakal keluarin soal yang gabungan, jadi campuran dari beberapa teori yang ada. That's why itu yang bakalan jadi susah. Jadi kalo dia nggak fokus di satu itu ya? Yes, benar. Kalau kita nggak paham di satu topik, bakal keteteran di topik-topik yang lain. Menarik. Nah, setelah shock selama 1 semester kedua pasti doing better dong? Yes, benar. 3 dan seterusnya. Nah, sekarang ini posisi skor average di angka berapa nih? Average maksudnya in all? All like GPA, maintain your GPA sekarang ini di angka berapa? Sekitar 3,4, 3,5 lah. Wow. Yang awalnya berantakan ya? Berantakan. Greatest, see ya. Awal selalu pasti ada halangan. Tapi percayalah, yaitu kuncinya time management, you need to enjoy dan seterusnya. Lihat nih, terbukti bahwa kesusahan itu, challenge itu tidak ada artinya kalau kalian berusaha ya dengan mengikuti apa yang harus kalian lakukan, sehingga lihat yang awalnya memang berantakan dan memang cukup berat kuliahnya, sekarang ini puji Tuhan Glenn sudah bisa berada di 3,4 nih GPA-nya ya. Nah, untuk ke 3,4 atau 3,5 nih Glenn, berat nggak? Berat dong, soalnya semester 1 hancur. Soalnya kalau semester 1 sudah hancur, kita bakal susah untuk naikin GPA, karena kan kita mau naikin average score. Otomatis kalau kita in punya total udah, ya, akumulatif total, akumulatif benar. Kalau semester 1-nya udah lumayan hancur, semester 2 untuk ngangkat itu lumayan berat. Jadi let's say kalau kita punya GPA 3,1 lah, kalau mau jadiin 3,4 mungkin harus 3,7. Wow. Untuk semester selanjutnya. And you did it lah. You did it. Thanks. Great. Congratulations, Glenn. Thanks. Academics, study. How is your social life, CUHK? Social life in CUHK. Social life in CUHK should be great sih, karena mereka juga banyak klub.
banyak organisasi. Klub-klub di sana juga banyak, nggak cuman sports, nggak cuman film, ada banyak juga kayak music ada, orkestra ada. Jadi bisa explore more lah di CUHK sendiri. Dan untuk organisasi sendiri juga ada banyak. Di CUHK ada organisasi khusus untuk international students yang CUHK sendiri. And then juga ada PPI-nya di Shenzhen. So PPI Greatest adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia Tiongkok. Kebetulan kalau CUHK berada di kota Shenzhen, maka akan ikut organisasi yang namanya PPIT cabang Shenzhen. Ya, Gladys join apa aja waktu? Ya, at least walaupun kamu cuma 1 semester, Glenn. Pada waktu itu sempet nggak ada ikut join apa atau apa? Sempet sih, karena penasaran kan, baru pertama kali. Join aja 1-2 gitu, join badminton club. Oke. Karena seperti yang kalau saya nggak salah, fasilitas yang dimiliki CUHK ini luar biasa ya. Benar. Baik dari sisi sport, art, hobbies, dan seterusnya. Mereka memfasilitasi lah intinya. Memfasilitasi nggak cuma di akademis, tapi juga di bidang lain. Kita juga diminta untuk improve di bidang lain lah, nggak cuma fokus di akademik doang. Dan tentang, kalau nggak salah ada yang namanya house ya, maksudnya dorm. Di dorm itu ada yang namanya collegiate system ya? College, benar, college system. Jadi itu adalah college itu kalau nggak salah, misalnya Glenis ambil statistik, saya ambil economic, itu kita bisa berada di dalam satu college ya. Benar. Jadi mereka lintas faculty kan? Iya, lintas faculty. Karena kalau college benar-benar di random sih, kan di CUHK sekarang ada 4 college. Cuman kayaknya bakal improving karena lebih banyak siswa yang masuk ke JWK. Jadi kayaknya mereka sekarang lagi build college lain. Oke. Jadi kayaknya 4 nggak cukup ya? 4 nggak cukup. Terus di setiap college itu benar-benar di random dari awal. Jadi di year pertama kita bakal dapat 1 college dari 4 college itu kan. Ya, and then di satu kamar itu consist of 4 people. Dan 4 people tuh usually 2 international students sama 2 local students. Itu usually ya. Cuman ada special case di mana kita bisa dapat 3 local students and 1 international student. Bagi international student itu bukan special case, mereka merasa aduh mendingan 3 inter 1 lokal. Tapi waktu itu Glenis dapat 2-2. Enggak, kebetulan dapat yang 3-1. Makanya kamu bilang kamu bisa special case ya. Iya. Special case itu enak apa nggak enak, ntar nggak usah dijawab deh. Tanda aku tuh special case. Nah, living along dengan Chinese local, gimana waktu itu? Living along. Dorm life, study together, doing project bareng. Kalau dibilang study together nggak juga sih. Karena kalau di uni kebanyakan lebih study independently kan. Semuanya compete to each other soalnya. Ya, high competition ya? High competition. Very ya? Very, very high competition. Tapi dilepas daripada study, social life gimana Glenn? Mingle nggak? Mingle sih. Biasanya kan kita selesai belajar jam 10, balik kamar. Jam 10 itu malam? Jam 10 malam. Catat ya Greatest ya, catat. Jam 10 malam ya. Itu udah paling cepat kayaknya ya. Paling cepat, kadang exam bisa jam 1, jam 2 malam, jam 2 subuh. Study at the library ya? Study at library atau ada study room sendiri di tiap. Catat ya Greatest ya, jangan cuman belajar kalau kita seperti kita di Indonesia itu, kalau katakanlah punya habit anak SMA biasanya adalah pulang sekolah jam 2, setengah 3, terus kemudian les math, les fisik, paling banter selesai jam 7. Ditambahin lagi pasti enggak mah capek, tapi tidak. Lihat nih apa yang pengorbanan Glenis, paling cepat pulang jam 10 malam untuk study, dan terutama kalau ada exam bisa sampai overnight nih ya. Jadi itu perlu dicatat, perjuangan itu memang butuh effort yang tinggi ya Greatest itu. Wow, menarik. Tetap mingle ya? Tetap mingle lah, karena kan ya namanya kita satu kamar, nggak mungkin nggak mingle to each other kan. Gimana tetap pasti ketemu. Either malam, either siang, ataupun pagi gitu. Balik tadi yang keputus Glenn, jam 10 terus balik, terus acara apa sama mereka?
nggak ada acara sih, cuman paling ngobrol-ngobrol satu dengan yang lain, ngapain aja. Cuman itu depends lagi ke roommate kita. Ya. Kadang ada roommate yang sering ngajakin keluar Oke. untuk ya mingle together lah. Ya. Kebetulan waktu itu Glenis. Kebetulan waktu itu aku sempat mingle beberapa kali jalan-jalan keluar bareng roommate berempat, meskipun international student sendiri ya. Tapi ya mau nggak mau kan kita harus tetap mingle with them. Benar. Karena kita bakal ketemu sama mereka setiap hari. Benar. Nah, pada saat itu apakah Glenis 会讲中文吗？会说汉语吗？可以说一点点。 Oke. Jadi at least ada basic ya. Benar. Tapi campur-campur Inggris ya. Campur-campur English dan juga bisa belajar lah. Kelebihannya kita punya 3 roommate Chinese, otomatis mau nggak mau kita speak Chinese with them kan. Benar. Sayang sih kesempatan ini nggak dipakai ya. Jadi salah satu gimana kita bisa mendapat fluent in Mandarin yaitu dengan mingle dengan mereka, dengan belajar juga Mandarin. Tapi waktu di CUHK dapat pelajaran Mandarin nggak, Glenn? Ada course Chinese memang khusus untuk international student, kita wajib ambil wajib course ya? tersebut. Wajib ya? Wajib. Jadi course Chinese ini dibagi ke 4 section. Ada introductory, ada basic, ada intermediate, dan ada advanced. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke kelas-kelas tersebut, itu ada tesnya. Oh, placement test. Ya, placement test. Placement test kita bakal dimasukin kemana? Kan wajibnya cuma perlu ambil sekali. Let's say contoh, aku sendiri masuk di intermediate level. Oke. Jadi semester 1 tuh wajib ambil course Mandarin, langsung masuk ke intermediate level. Nah, setelah lulus dari intermediate level itu, kalau kita punya nilai lebih dari B atau B+, itu kita bisa naik ke advance. Tapi untuk naik ke advance itu juga terserah kita, mau diambil atau enggak. Jadi next semesternya kalau mau ambil advance juga bisa. Oke. Jadi begitu next semester itu tidak wajib ya? Nggak wajib, wajibnya cuma sekali doang. Oke. Tapi ngapain kita nggak belajar Mandarin kalau kita sekolah di China? Benar, sayang banget. Saya nggak bisa nanya ini improve your Mandarin apa enggak karena udah kepotong online classes ya. Tapi let's say kalau semuanya smooth waktu itu nggak ada COVID, I'm sure your Mandarin will be improved very much ya. Ya, benar. Seperti itu. Oke. Being 3 years at CUHK, what is your opinion about this university? My opinion about this university. CUHK Shenzhen is one of the top university in the world. Meskipun cabang dari CUHK Hong Kong, tapi CUHK Shenzhen nggak boleh diremehin lah. Kualitasnya bahkan menurutku gila banget. Yeah. And then CUHK Shenzhen, it's hard. Hard ya. It's hard. Just one word. Great, it's just one word. Hard. That's it. Hard. It's hard, tapi bisa cope with it, bear with it. Ya. Semua balik ke diri siswa. masing-masing. Ada nggak yang give up? Banyak. 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 Okay. Banyak yang tiba-tiba year 1 keluar, tiba-tiba year 2 pindah uni, itu banyak. We are talking international students ini ya. Ya, talking about international Chinese? Chinese students kayaknya ada sih, tapi nggak sebanyak international students in percentage ya. Soalnya kan mereka udah jelas lebih banyak kan populationnya. Jadi count in percentage. Tapi nggak banyak banget tuh. Masuk Chinese banyak. students nggak sebanyak itulah kayaknya. Tapi kalau international students bisa ya lumayan banyak lah. Kira-kira dari obrolan yang ya pasti ada dari teman Glennis sendiri ada yang give up? Ada. Oke. Alasannya apa kira-kira? Berat, hard. Just one word greatest, berat, hard. Oke. Ya jadi memang tips aja sih pesan apalagi university yang top dunia ya, memang we need to keep up, kita harus full effort ya, full throttle dan juga tetap semangat. Oke. What is your next plan, Glenn? Kapan nih graduation? Graduation tahun depan bulan Mei atau Juni tahun 2023. Oke. Hopefully it's gonna be offline ya. Ya, semoga. Jangan sampai virtual graduation. Ya, hopefully kita bisa masuk, Glennis juga bisa balik sehingga tinggal selesaiin beberapa subjek mungkin ya. Benar. Sisa berapa subjek, Glenn? Sisa 5 kelas dong sih di CUHK and then bisa lulus. Oke. Karena memang semester sebelumnya benar-benar aku packin.
Oh, full pack ya? full credits. Memang berat sih, kayak exam 5 harus Wow. benar-benar bagi waktu Yeah, untuk tiap materialnya kan. yeah. What is your plan? My plan Master, Should working for be- a while, or directly to master? should be going to master degree ya. Directly going to master degree. Ada bayangan plan di mana? Bayangan plan balik lagi sih, dari dulu pengen Singapura. Oke. Jadi pengen And master US in and EU. Singapore and US. Okay, and US, yeah. Good luck, Glenn. Good Thank you. luck. You still have five more subjects, classes maksudnya. Kira-kira bisa naikin GPA lagi nggak dengan sisa itu? Harusnya bisa sih, karena kan material yang kita ambil tinggal sedikit, Ya. yang aku ambil tinggal sedikit, jadi bisa lebih, Lebih fokus. Ya. Expectation? 3.7? 8? Oh, 9 maybe. Expectation bisa lulus di first class-nya lah. Di COC kan ada first class, second class, third First class is going to be 3.7 up. First class enggak. First class itu CGPA 3.3 and MGPA 3.5 and MGPA is major GPA. Jadi kan major GPA itu material-material yang memang khusus untuk major. Okay. Which is not hard. I believe you can do it, Glenn. Hopefully bisa ya. Semangat Karena nih. ya material-material di statistik Ya. berat lah. Yeah. Well, mungkin last comment, Glenn. Apa yang bisa kamu sharing ke adik-adik kelas kita, terutama siswa dari Indonesia yang mungkin ada plan ataupun sudah tahun ini daftar dan keterima di CUHK Shenzhen? Please. Oke, yang udah denger podcast ini mungkin ngerasa COHK berat banget kan? Cuman COHK is a good university, salah satu university top yang bisa aku bilang juga. Mereka bisa compete with university in other countries like NUS too. And I think challenges is important. Karena dengan adanya challenge itu kita bisa improve diri sendiri lah. Jadi untuk masuk ke COHK, go out of our comfort zone and improve ourselves. Nice. Very nice pesannya ya. Go get out from your comfort zone ya. Study hard and everything. Well, short and very comprehensive. Nice chit chat with you, Glenn. Oke kok. Good luck and all the best for your study, sisa 5 classes. Yes. And also all the best for your master degree. Oke, thank you Ya, kok. thank you. Okay. Well, greatest. This is the end dari Ngobras, obrolan santai kita kali ini bersama Glenis. Thank you for watching. Kalau masih ada question atau mau leave comment, please just comment in the column comment down below. If you like this video, please press the like button, share this video, and don't forget to subscribe to our channel. Thank you so much. We will see you again soon. Bye.